Shalom kekasih Kristus, Jemaat Kia Pegangsaan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, membaca dan merenungkannya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mendapat kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk bisa memahami apa yang kami baca dan renungkan, dan bahkan memampukan kami untuk menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan renungkan. Dalam Kristus Yesus kami mohonkan ini. Amin. Saya akan mengajak kita berbicara tentang topik memimpin adalah melayani. Bacaan terambil dari Matius 20. Ayat yang ke-20 dan sampai 22. Saya akan bacakan. Perikopnya permintaan ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Ayat 21. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yakobus dan Yohanes, 2 dari 12 murid Yesus, bisa kita tafsirkan meminta ibu mereka untuk berbicara kepada Yesus. Salome, ibu mereka itu adalah saudara Maria, saudara perempuan Maria, ibu Yesus. Sebenarnya permintaan Salome menunjukkan keyakinan yang sangat kuat pada apa yang diajarkan Yesus mengenai kerajaan surga, bahwa kerajaan surga benar-benar akan ditegakkan dengan Yesus menjadi rajanya. Karena itu ia tanpa sungkan meminta Yesus memberi posisi kepada kedua anaknya. Nanti kita bisa lihat di bagian ini, ke-10 murid lain mencibir permintaan dan prosedur yang dipilih oleh keluarga Zebedeus ini. Mereka pasti geram melihat nepotisme kedua sahabat mereka. Apa yang kalian inginkan anak-anak guru? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Namun, apakah kita dapat diyakinkan bahwa mereka, ke-10 murid lainnya itu tidak memiliki keinginan yang sama? Hanya saja mereka tidak memiliki jalur kekerabatan dengan Yesus. Anak-anak Zebedeus ini memang akhirnya meminum juga cawan yang diminum Yesus. Namun Yesus mengajarkan prinsip kepemimpinan yang sangat berbeda dengan konsep kepemimpinan di dunia. Kepemimpinan adalah soal melayani. Berarti memimpin adalah melayani. Dalam kehidupan politik, di belahan dunia manapun, dalam era apapun, rakyat mendambakan pemimpin yang mau bekerja dan bermoral bersih. Itu dambaan para orang-orang yang dipimpin. Dalam sejarah, pemimpin yang mau melayani rakyatnya itu sangat langka. Dalam catatan sejarah sangat sedikit orang yang seperti itu. Kebanyakan pemimpin justru mau dilayani dan menikmati segala hak-hak istimewa atau privilege sebagai pemimpin.
Itu terjadi baik di lingkungan negara, perusahaan, bahkan di institusi agama. Kebanyakan mereka justru menyalahgunakan jabatan dan wewenang. Rakyat menginginkan pemimpin yang bersih dan mau berkeringat. Siapapun dia, lelaki atau perempuan, orang penting di partai atau bukan dalam konteks kita, berdarah ningrat atau rakyat jelata. Rakyat menginginkan pemimpin yang mau gulung lengan tangannya, turun ke bawah, bekerja dan berkeringat. Puji Tuhan kita memiliki pemimpin seperti itu. Bukan pemimpin yang memanfaatkan jabatan apalagi menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri dan memuaskan kesenangan mereka. Tapi orang Kristen harus tahu bahwa memimpin ada melayani. Pertanyaan yang tersisa, apakah masih ada pemimpin yang mau melayani di zaman yang serba gila ini? Pujangga Ronggo Warsito, saya teringat dengan serat kala tidaknya, mengingatkan kita bahwa ia tulis, menyaksikan zaman yang gila ini. Serba susah dalam bertindak. Bisa ikut gila jika tidak tahan. Tapi kalau tidak mengikuti jadi gila, tidak akan mendapat bagian kelaparan pada akhirnya. Namun telah menjadi kehendak Allah, sebahagia-bahagianya orang yang lalai, yang menjadi gila itu, akan lebih bahagia orang yang tetap ingat dan waspada. Jika Tuhan mempercayakan masing-masing kita menjadi pemimpin atau menaruh passion untuk memimpin, pakailah jabatan dan wewenang kita kini atau kelak untuk mensejahterakan bawahan, rakyat, pengikut. Sebab memimpin seperti yang diajarkan Kristus adalah melayani. Bahkan Kristus memberikan nyawanya bagi kita. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih kami sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami jika kami mendapat kesempatan untuk memimpin, jadikan kami pemimpin yang mengikuti teladan-Mu, pemimpin yang melayani pengikut kami, pemimpin yang melayani orang-orang yang ada di bawahnya, mensejahterakan orang lain. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.